Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nursyad illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf dan channel Cahaya di atas Cahaya. Cahaya di atas Cahaya adalah akun atau channel kita yang baru. Pada kesempatan ini saya akan membongkar rahasia sholat di channel ini. Sebelum kita membongkar rahasia sholat, saya akan menyampaikan sedikit pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita semua. Beliau pernah bersabda bahwa ada dua golongan umatku mengerjakan sholat, sama-sama sujud, sama-sama rakaatnya, tapi perbedaannya antara langit dan bumi. Karena hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia sholat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara rinci mulai dari takbir sampai selesai sholat. Saudara-saudara, sedikit kita mengutip surat Al-Ma'un ayat 4. Di situ dijelaskan sangat jelas bahwa celakalah orang yang mengerjakan sholat. Bukan celaka orang sholat, tapi orang yang mengerjakan sholat. Apa artinya? Artinya orang yang merasa dirinya mengerjakan sholat, padahal dia tidak punya daya upaya. Dia tidak punya daya upaya, la haula wala quwata illa billah, tapi merasa dirinya mengerjakan sholat. Ini celaka. Subhanallah. Makanya sudahlah hati-hati.
Dan di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang takbiratul ihram. Saudara-saudara, ketika kita berdiri mau mengerjakan sholat, sebelum kita takbir, tarik nafas dengan I atau tarik nafas sambil dalam hati berkata I. Setelah sampai di atas, keluar nafas pelan-pelan sambil berkata A. Setelah nafas itu berhenti, dalam hati berkata kemudian kita takbir Allahu Akbar. Sekali lagi saya perhatikan, ini bagi orang yang pemula. Tarik nafas I, kemudian keluarkan A dalam hati. Setelah betul-betul berhenti nafas baru berkata langsung kita tarik angkat Allahu Akbar. Nah, kemudian perhatikan saudara, ketika kita takbir harus bersamaan sampai tangan ini dengan kata hu. Misalnya begini, Allahu Akbar. Yang paling bagus lagi, di situ kita ada hilang sebentar, perhatikan, bersamaan Allahu sambil pejam mata. Ketika kita mengatakan Akbar, buka mata. Kenapa kita harus sampai pada hu? Allahu Akbar. Karena hu itu bawaannya rahasia. Hu itu artinya dia. Artinya sampailah kita pada dia. Subhanallah. Ketika kita sampai pada dia, maka sadari itu Allah di dalam setiap gerakan, setiap tindakan. Contoh misalnya kita ruku, Allahu Akbar, sadari itulah Allah. Karena tidak ada perbuatan makhluk kecuali perbuatan Allah. Tidak ada perkataan makhluk kecuali perkataan Allah. Sekali lagi, setiap tindakan dalam sholat itu sadari bahwa itu Allah. Saya ulangi lagi, ketika kita ruku misalnya, Allahu Akbar, sadari itu Allah. Karena memang dia, kita bukan siapa-siapa. Subhanallah. Nah, kemudian setelah kita salam, batasnya sini aja. Enggak usah jauh-jauh ke sana, enggak perlu. Batasnya sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bawa ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi. Hati adalah Baitullah. Subhanallah. Ikuti ini. Ketika saudara mengikuti ini, insya Allah saya akan pertanggungjawabkan. Jujur saudara, sudah banyak murid-murid saya yang meninggal, tidak ada yang sesat. Semua enak seperti orang tidur. Ada yang kayak tersenyum. Ikuti. Sekali lagi, saya praktekkan masalah takbirnya. Harus bertamaan sampai sudah tangan kita ke dalam. Dan pejam mata. Contoh, lihat saya saudara. Allahu Akbar. Buka mata. Maka kelihatanlah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa kamu yang berbuat. Makanya itu sadari Allah di dalam setiap gerakan. Ruku, Allah, sadari itu Allah. Sujud, sadari itu Allah. Kemudian, ketika kita tahiyat, misalnya, asyhadu an la ilaha illallah,
Sadari Allah. Setiap gerak itu asyhadu an la ilaha illallah. Sadari itu Allah. Jangan sadar tentang diri sendiri. Sadari bahwa itulah Allah. Ini penting sekali, saudara. Kalau kita mau perhatikan apa kata Nabi, bayangkan saudara, ada dua golongan umatku mengerjakan sholat, tapi perbedaannya antara langit dan bumi. Kenapa? Karena sebagian orang sholat itu merasa dirinya lah yang sholat. Pasti banyak sekali yang merasa dirinya sholat. Padahal dia tidak punya daya upaya. Kok tidak punya daya upaya, kenapa dia merasa dirinya sholat? Ini semua orang-orang celaka. Subhanallah. Inilah sholatnya para ulama-ulama sufi. Ada lagi sholat saya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang benar. Demikian, saudara. Semoga ini menjadi ilmu dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.